Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen kelulusan menjadi momen yang paling mendebarkan bagi calon mahasiswa baru. Hal tersebut dikarenakan momen tersebut dihadapi oleh sebagian orang dengan tanpa bekal, tidak tahu apa yang harus disiapkan, dan tantangan-tantangan lainnya yang memang dihadapi oleh sebagian orang itu dianggap menjadi sebuah kesulitan. Nah, di sini saya telah dibersamai oleh salah seorang konten kreator yang fokus utamanya adalah mengenai hal-hal yang berbau pendidikan, khususnya mengenai tips-tips masuk kampus dan juga beasiswa. Di sini saya telah dibersamai oleh Mas Nasir. Halo, Syahid. Untuk Mas Nasir sendiri saya ingin bertanya nih Mas, awal mula Mas menjadi konten kreator dalam hal masuk kampus dan juga beasiswa ini seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas dulu seperti apa? Oke, thank you, Syahid. Jadi sebelumnya, aku tuh kan sendiri mahasiswa baru di tahun 2021. Waktu itu, aku tuh juga berasal dari desa. Dan bingung nih, gimana sih ntar kalau misalnya aku masuk kampus, persyaratan itu apa aja, dan bahkan aku tuh nggak tahu tentang dunia perkuliahan. Sebelumnya kakak aku tuh nggak ada yang kuliah, jadi ibaratnya aku tuh anak pertama yang kuliah di keluarga. Nah waktu itu aku ngerasa kesulitan banget, susah banget untuk cari tahu gimana sih masuk kampus, berkasnya apa aja dan lain sebagainya. Pada akhirnya waktu itu aku dibantu sama kak kelasku, mereka tuh ngebangun komunitas. Di situ aku dibantu mengenai berkas, kemudian juga jalur masuk kampus dan lain sebagainya. Di situ aku ngerasa kebantu banget kan. Dan saat itu juga aku kepikiran, misalnya ada juga orang yang sama kondisinya kayak aku, berasal dari desa. Mereka tuh pengen masuk perguruan tinggi, tapi mereka nggak punya pengetahuan tentang itu. Pada akhirnya atas dasar itu aku ngebuat konten yang bertemakan atau tujuannya itu untuk ngebantu teman-teman calon mahasiswa baru yang pengen masuk kampus gitu. Jadi akunya yang dulu resah karena nggak bisa atau nggak tahu terkait dengan dunia perkuliahan, gimana secara masuk kampus, akhirnya aku ngebuat konten itu untuk ngebantu mereka supaya mereka mendapatkan kemudahan gitu. Oh, berarti awal mula Mas menjadi konten kreator dalam hal tersebut itu hanya karena dikarenakan keresahan dari diri sendiri, pengalaman dari diri sendiri. Oh, jadi biar tidak orang-orang tidak merasakan apa yang Mas rasakan. Bener banget. Baik, mungkin selanjutnya mengenai tantangan Mas. Pasti awal mula Mas membuat konten seperti itu kan pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin ya masalah kontennya seperti apa, ataupun cara menjaga konsistensi. Nah, dari Mas sendiri, tantangan-tantangan yang dihadapi mungkin dari awal atau mungkin sampai sekarang yang masih dihadapi itu tantangan-tantangan seperti apa Mas? Sebenarnya kalau ngomongin tantangan itu ada dua ya, tantangan secara eksternal ataupun juga secara internal. Kalau tantangan dari eksternal, ini biasanya dipengaruhi misalnya terkait gadget gitu. Aku kan dulu masih pakai HP Android ya waktu itu, yang kapasitas RAM-nya tuh kecil banget. Jadi untuk ngebuat konten itu bener-bener kayak dikit-dikit keganggu, dikit-dikit nge-crack lagi kontennya dan lain sebagainya. Itu bener-bener jadi tantangan eksternal gitu. Belum lagi terkait dengan perspektif orang lain. Aku pun juga sampai sekarang itu masih belum bisa namanya kayak menghapuskan perspektif orang lain kan, tapi berusaha gitu loh untuk kalau ada orang lain yang komen, aku pilih-pilih gitu loh komentar mereka terhadap aku. Itu menjadi salah dua tantangan gitu. Kemudian tantangan yang ada di dalam diri, tentunya waktu pertama kali bikin konten tuh kayak masih kurang percaya diri, terus juga kayak aduh kontennya kok ini nggak rame gitu ya. Akhirnya ngerasa kayak aku kayaknya nggak perlu buat konten lagi deh karena ini nggak rame. Padahal harusnya aku semakin konsisten gitu untuk ngembangkan ide-ide konten. Jadi tantangannya tuh selain tadi adanya dari eksternal karena orang luar, kemudian juga karena gear yang digunakan untuk membuat konten, itu juga tantangan dari internal sih. Jadi secara personality yang kayak masih kurang percaya diri, kemudian masih ngerasa takut atau bahkan masih kurang mampu untuk mengembangkan ide-ide, itu jadi tantangan sih buat aku sampai sekarang. Oh, jadi memang lumayan baik terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi ketika baru memulai itu ya Mas. Tapi ternyata di situ juga tantangan tersebut bukan menjadi alasan untuk berhenti. Benar banget. Ya. Jadi memang tantangan itu adalah hal yang wajar dihadapi ketika seseorang itu baru mau memulai sesuatu. Jadi tantangan tersebut ternyata bukan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita berhenti, tetapi ternyata menjadi hal-hal yang menjadi pacuan kita menjadi untuk lebih semangat lagi. Nah, itu kan tadi mengenai tantangannya Mas. Nah, selanjutnya ini mengenai apa aja sih sekarang pencapaian Mas selama menjadi kreator? Apakah ada hal-hal yang memang sudah dicapai atau memang baru mau dicapai untuk saat ini Mas?
Oke, kalau disebut pencapaian mungkin belum bisa disebut pencapaian banget ya. Tapi bisa disebut apa aja sih yang mungkin hal yang udah aku dapatkan ya. Jadi aku selama buat konten itu jujur banyak banget nilai yang aku bisa dapatkan. Ini yang non material sama material gitu ya. Non material aku bisa belajar gimana sih caranya untuk manajemen waktu. Karena buat konten itu butuh banget yang namanya mengatur waktu. Kemudian butuh banget gimana sih caranya untuk membuat konten yang menarik. Itu kan juga butuh gimana sih kita mempersuasif orang lain kan. Gimana sih kita memperkenalkan konten kita dengan baik. Itu aku bisa belajar, oh aku harus membuat konten seperti ini untuk menarik orang lain gitu. Kemudian kalau misalnya aku dapatkan secara material, mungkin aku banyak banget kebantu dari beberapa kerjasama dari brand gitu. Jadi itu ngebantu aku sebagai anak kosan gitu ya, sebagai mahasiswa. Oh lumayan nih ketika ada brand yang ngajak kerjasama untuk promosi A, promosi B, itu lumayan banget sih yang aku dapatkan sekarang. Dan juga dengan aku ngebuat konten gitu ya, aku tuh punya branding gitu loh, punya personal branding. Jadi kalau misalnya konten aku lewat terus ada orang yang kenal aku, mereka bakal tahu oh ini Nasirsan ya, ini mahasiswa biasa ya gitu. Itu kan nama username TikTok aku gitu kan. Jadi aku juga dapat branding waktu aku misalnya mau daftar komunitas atau apapun itu, lebih gampang gitu untuk ngisi portofolionya. Ternyata pencapaian-pencapaian atau benefit yang didapat juga lumayan banyak ya Mas. Nah, tentu pencapaian-pencapaian tadi itu bisa digapai oleh setiap orang yang mau mencoba ya Benar Mas. banget. Nah, untuk karena itu mungkin Mas ada yang tips-tips yang mau disampaikan kepada teman-teman mungkin yang baru mau mencoba memulai untuk menjadi konten kreator seperti Mas, mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan? Oke, ini buat teman-teman yang pengen jadi content creator. Aku sendiri tuh juga masih pemula banget sebagai content creator, tapi ini ada beberapa tips yang aku terapkan sampai sekarang. Yang pertama, itu konsisten. Jadi konsisten aja buat konten. Misalnya kontennya tuh nggak apa-apa, konten random dulu gitu kan, konten random. Kemudian nanti kita tahu nih dari misal 6 konten yang biasa kita buat, ternyata ada 3 yang paling rame gitu. Nah, kita konsisten di 3 konten yang paling rame ini. Ternyata di 3 konten yang paling menarik ini bisa kita kembangkan lagi gitu. Pertama itu menaik konsistensi. Kedua, jangan berfokus sama capaian aja gitu. Jangan berfokus sama hasil akhir, tapi fokus sama prosesnya. Karena kalau misalnya kita tuh fokus sama prosesnya, kalau misalnya gini, kita fokusnya sama hasil akhirnya doang ya. Aku pengen deh misalnya mencapai 20.000 pengikut misalnya, 20.000 pengikut dengan penghasilan 1 juta per bulan misalnya gitu kan ya. Kita cuma bakal dapetin itu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama prosesnya, kita bakal fokus gimana sih caranya diri kita ini bertahan, gimana sih caranya diri kita tuh mengembangkan diri lebih baik lagi dan lain sebagainya. Tadi itu yang pertama, berarti yang udah aku sampaikan pertama konsisten, yang kedua jangan fokus pada hasil akhir, dan yang ketiga ini tetap nikmati proses ya. Ini penting banget sih, nikmati proses. Jadi ketika kita mulai dari nol, itu tuh nggak semuanya mudah, pasti ada struggle-nya. Dan bahkan ketika udah kayak makin lama struggle-nya itu juga tetap ada. Jadi nikmatin aja prosesnya. Dan mungkin yang keempat ini harus minta support sih, terutama mungkin dari orang tua ataupun dari teman-teman terdekat. Itu penting banget karena ketika kita ngebuat konten, kemudian kita berfokus sama sosial media, berbagai komentar yang masuk ke kita itu kan ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi kayak kita tuh juga butuh support ketika tiba-tiba kita down karena dapetin komentar negatif gitu. Kita tuh nggak bisa banget yang namanya 100% menghapus komentar negatif itu dari pemikiran kita, itu nggak bisa. Tapi kita juga butuh support dari orang terdekat. Itu sih. Ternyata tips yang tadi itu memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari tips-tips yang diberikan oleh Mas Nasir tadi. Itu tadi yang pertama, yang penting itu konsisten. Nah, konsisten itu penting dalam memulai sesuatu. Kemudian mindset bahwasanya memang tidak ada sesuatu yang instan dan jangan terpatok sama hasil. Nah, itu mungkin menjadi penyakit yang banyak terjadi sekarang, masih mungkin banyak orang-orang yang memang baru memulai itu memang sudah memikirkan hasilnya seperti apa gitu, karena memang tidak ada yang instan seperti itu. Dan tadi yang terakhir itu adalah pentingnya support system dari lingkungan sekitar kita. Benar banget. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih Mas Nasir atas kesempatannya telah berbincang singkat dengan saya malam ini mengenai latar belakang Mas Nasir sendiri dan juga pengalaman Mas Nasir sendiri selaku konten kreator yang bisa dibilang lumayan banyak membantu teman-teman dalam hal masuk kampus, beasiswa dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Nasir. Kembali. Itu dia teman-teman bincang singkat kita pada malam hari ini dengan narasumber yaitu Mas Nasir. Di sini saya Knusir Ismail pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece.